Mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada kaji kita yang lalu, surah Qaf, surah yang ke-50, masuk ayat ke-7 balik. Qaf, surah ke-50, halaman 519. Labaswa. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dalika yaumul wa'id. Sampai di situ dulu. Ingatlah ketika yatalaqqa disiko diterjemahkan mencatat atau al-mutalaqqiyani, dua malaikat, anil yamin di sebelah kanan, wa anil shimal di sebelah kiri, qa'id, duduk. Di terjemahan harfiahnya begitu. Wa ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu kata yang diucapkannya, illa melainkan ladaihi di sisinya ada raqib atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Ja'at dan datanglah sakratul mauti bil haqq dengan sebenar-benarnya. Zalika itulah ma kunta minhu tahid, yang dahulu hendak kamu hindari. Wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala. Zalika yaumul wa'id, itulah dianya hari yang diancamkan. Kira-kira begitu terjemahannya. Dua buah terjemah kita lihat sama. Itu terjemahan. Mari kita pahami. Di antara yang wajib kita imani, kita yakini, kita percayai, adanya malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Dan malaikat itu sangat banyak. Malaikat termasuk makhluk gaib di kita. Bagi Allah nak gaib tu. Malaikat Allah tugaskan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Mereka terkenal dengan makhluk yang taat, tidak pernah durhaka,
membangkang. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka laksanakan. Bahkan tanpa bertanya. Itulah malaikat. Nah, di antara malaikat-malaikat jamannya itu, ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mendampingi kita manusia, mengawasi atau menyertai kita selalu, yang tidak berpisah dengan kita kecuali ketika kita telah mati, baru malaikat itu berpisah daripada kita. Ditugaskan oleh Allah untuk mencatat atau menulis apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita ucapkan, atau aktivitas apapun yang kita perbuat, sekecil apapun pasti dicatat. Terkenalah malaikat itu dengan Raqib, Atid, Kiraman, Katibin. Aku kaji kita kini. Arti itu ketika. Tapi ada yang tersembunyi, itu ingatlah. Ingatlah oleh engkau ketika yatalaqqal mutalaqiyani, mencatat, menulis, dua malaikat yang mencatat, yang menulis. Anil yamin, sebelah kanan dan sebelah kiri. Qaid, duduk. Tidak boleh kita terjemahan, kita pahami secara harfiah duduk. Duduk itu semana duduk? Di mana duduk kata? Yang harus kita pahami, malaikat itu selalu ada, mendampingi kita, menyertai kita. Raqib, Atid. Raqib, pengawas. Atid, hadir. Jadi kalau dirangkai kedua-duanya, pengawas yang selalu hadir. Ya, Raqib, pengawas. Atid, hadir. Itulah dia yang selalu mengawasi kita, karenanya hadir. Ada selalu di mana kita berada, selama ngapun. Itulah malaikat yang telah pernah berpisah dari kita. Atid. Ada ulama yang memahami yang di kanan Raqib, yang di kiri Atid. Berarti dua kan? Pemimpinnya yang sebelah kanan Raqib, yang di sebelah kiri tidak akan menulis, tidak akan mencatat sebelum diperintah yang ada sebelah kanan. Masih menurut penjelasan ulama berdasarkan riwayat, kalau kebaikan langsung dicatat, tapi kalau kebaikan tidak langsung dicatat, dipabian dulu. Ini malaikat yang kanan mengatakan biarkan dulu sampai 3 saat atau 6 saat. Kalau tidak sadar, tidak insaf, tidak tobat, tidak istighfar, baru catat. Itu rahmat Allah. Itu makanya yang terbaik setelah kita salah, berdosa, melanggar, capek, minta ampun, yang kumuh catatan tu. Itu kecil ulama nak. Istighfar papuihnya supaya jangan ditulis. Kemudian yang tak perlu kita pikir menambah sakit kepala kita adalah memikirkan bukunya, penanya. Menambah sakit badan rasanya.
Ini kan tak harus buku, kan tak harus pena. Kini saya kok terunjuk sebenarnya. Anda pakai liur tu kan? Saya lebih banyak tunjuk main gini kok daripada pena. Kalau di komputer, di keyboardnya memang kok je, sebelah jari lagi, 10 jari lagi tunjuk. Jadi tidak harus kita pahami mencatat itu pakai pena. Dan mencatat itu di buku. Kenapa begitu? Itu kan supaya lebih menggampangkan. Intinya mana kan tidak catat. Intinya mana tidak ada kerja kita, perbuatan kita, ucapan kita yang tidak tersimpan, yang tidak tertulis sekecil apapun. Itulah kerja malaikat. Lalu bara banyak catatannya, itulah nak sakit kepala aja fikir lah nya. Tak ada fikiran sakit kepala. Tugas kita hanya mengimani, mempercayai. Ini ada kerja malaikat, kita fikirkan kerja tukang siapa ni amikian. Wah, jangan tukang baik setinggi kau hanya. Sikitlah kepala salah ke tukang. Ya. Sebab tukanglah kepandainya. Kau banyak nama masalah lampu kata. Itu kepandainya. Si malaikat dia Allah yang merintah, Allah yang menugaskan, tentu semuanya selesai. Di zaman kini makin capek kita paham. Kau melalui media sosial sudah. Sekarang kukunya, gambar sekarang kukunya bisa menyimpan semua data-data, buku-buku. Sekarang kau hanya masalah chip apa ni kalau? Tadi kau. Sekarang kuku, ketek lah pada kuku. Tapi semua ada situ. Kajian bosan lah 2000. Dah 2000 judul. Ngari-ngari macam lah ni. Video kan. Sekarang ada, sekarang ku. Kepandaian orang Amerika, kepandaian orang Korea kan. Jikalau kepandaian manusia sejolah begitu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya imani saja, yakini saja, percayai saja bahwa di kanan kita, di kiri kita ada malaikat yang selalu mencatat dan menulis apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, termasuk ucapan dan kata-kata kita. Yang tak tahu malaikatnya niatnya. Ikhlas tidak ikhlas orang, amalan hati malaikat tak tahu. Sebab amalan hati itu Allah saja yang tahu. Alimum bizati sudur kan. Jadi ingatlah ketika dua malaikat mencatat, menulis. Yang satu duduk kaid di kanan, yang satu di kiri. Setiap kita ada malaikat, adalah namanya Raqib Atid. Bahkan ada ulama yang mengecekkan cik sih namanya Raqib Atid namanya. Kok kebaralan yang bertugas terserah lah nyeleh. Siapa saja yang Allah tugaskan menulis, mencatat, mendokumentasikan, menfilekan, namanya Raqib Atid. Atau kiraman katibin. Kiram yang mulia, katibin yang mencatat, menulis. Kiraman katibin. Wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin yaf'aluna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun.
Ma yalfizu. Ma yalfizu. Tidaklah terlafazkan suatu lafaz kalimat, suatu kaul, elok atau buruk, ma yalfizu, dan tidaklah dia melafazkan daripada suatu ucapan, kaul, ucapan, kata, melainkan ladaihi, melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Kita lihat dalam kitab-kitab, rupanya ondeh nak baca tu catat je ondeh. Ondeh ha, adu ha, saki, alah. Kan itu ucapan, kaul. Adu ha, alah. Ditulis, insyaAllah. Kalau lafaz yang keluar. Batuk ni tak cetak, sebab ni tak kata. Basin kan. Jadi asalkan kaul dicetak, walaupun satu patah kata. Allah barakata keluar ko. Kata dan perkataan gitu entah bara sembuhnya. Dan pelacok ngulang kata kami guru ko. Ibu ya. Kalau dikailok men keluar ke murid, kadang-kadang murid ko menceleleng wak lo. Ala buruak lo ketuk-ketuk keluar. Kata tidaklah yalfiz, tidaklah terlafazkan, dilafazkan daripada satu qaul, satu ucapan, satu perkataan, melainkan pasti dicatat oleh raqib atid. Karena illa melainkan ada ladaihi di sisinya raqib atid. Di ayat ke-7 balih dan ke-8 balih ko menganang kita, mengingat kita supaya kita waspada bahawa apa saja yang kita lakukan dalam hidup ko semuanya tertulis, semuanya tercatat. Itu intinya. Nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kitab catatan dibagikan. Ada yang di sebelah kanan dibagikan, ada yang sebelah kiri. Fa amma man utiya kitabahu biyamini wa amma man utiya kitabahu bishimali. Bahkan ada yang wara azhari, belakang punggung. Penyerang kitab, kitab yang nama, kitab yang telah ditulis oleh malaikat. Masing-masing kita akan menerima rapor. Tapi kemudian rapor itu kita lihat. Cuma kini lah bisa kita duga-duga isinya. Awak kira-kira isinya barangkali kalau bisa kini. Entah merah banyak. Penama merah sirah nah. Entah K, entah D. Kalau dulu kan ABC tak. Para A-nya 7. A, B, C. Kalau D itu di bawah. Ini tukaran yang angku. Mati kita baru selesai. Kemudian disimpan. Disimpan di iliyin dan di sijjin. Setelah kita meninggal, kitab-kitab catatan yang baik-baik semuanya disimpan di iliyin. Seakan-akan iliyin itu buku induk lah. Catatan-catatan yang buruk disimpan di sijjin. Dalam surah Al-Mutaffin, wa ma adraka ma sijjin wa ma adraka ma illiyun wailul lil mutaffifin. Itu ayatnya. Buku ke bawah bunyi wa ma adraka ma sijjin wa ma adraka ma illiyun. Kata sebagian ulama, sijjin itu sampai menyimpan yang buruk-buruk.
Ilin sampai menyimpan yang elok-elok, baik-baik. Dah dibuka-buka lah. Baru nanti di hari kiamat saya diserahkan. Jadi makin kuat keimanan orang, keyakinan kepercayaan orang kepada malaikat yang akan terus menulis, makin hati-hatinya, makin waspadanya untuk mengecek, untuk bertindak, untuk berbuat. Tapi kalau keyakinan itu kurang, kepercayaan itu menengah, dianggap sepele, dianggap enteng saya, itu orang lapis, tidak berbandrol. Muncul kok tidak ada bandrolnya, lapis. Fitnah, menuduh, baru tahu kan, hoax dan segala macam lah, tapi dia muncul. Nah, syukur kita termasuk orang yang percaya, sehingga kepercayaan itulah yang menyebabkan kita bisa menahan diri. Kemudian ja'at sakratul mauti bil haq. Tiba katuno kepada kita manusia aku, datang namanya sakratul maut bil haq, dengan yang sebenarnya. Anang sakratul maut. Sakrah itu menutup artinya. Sakrah menutup. Kalau maut mati. Kalau sakratul maut secara harfiah artianlah kematian itu menutup segala-galanya. Cuma yang dimaksud istiqo sakratul maut adalah seseorang mengalami suatu proses di mana saat itu malakul maut tiba. Orang ketika itu masih sadar, masih bisa mengecek. Sebab pencabutannya mulailah. Cubanya lah tiba, kedatangan tu lah. Datanglah sakratul maut. Bang kau mau sakrah, ya seakan-akan seseorang lah dilingkupi oleh suasana kematian. Inyo sendirilah meyakini tidak mungkin hidup lagi. Seakan-akan maut itulah menutupinya. Cuma awak nama kuampeh, nama sawo, muri-urinya, ngacak-ngacak kepalanya, membawa dokter atau membawa ke rumah sakit. Itu usaha kita nanti tinggal. Cuman bagi si mati inilah menampak malaikat. Awak tidak nampak malaikat, cuma kaca-kacanya, sabar-sabarnya. Ini sedang menghadapi malaikat. Apa bentuk malaikat tu? Mati sebentar lagi, sebentar dah mati tu. Apa bentuk malaikat tu? Mati tak sebentar lagi. Jadi suasana yang diliputi, dikelilingi, seakan-akan diselubungi oleh kematian nama sakrah. Kalau mencabut namanya nazak. Nah, lalu ada cabut. Lewat mulut. Ada yang kasar, ada yang lemah lembut mengeluarkannya. Mulailah kakinya dingin, tangannya dingin. Sebab roh tu keluar dari situ mula-mula menyala kata. Ya kata. Dinginnya tidak dingin cuaca, dingin pasti lah dia. Mulai ujung kuku
Kalau itu namanya naza'. Naza', nun zai ain, naza'. Pencabutan atau dikeluarkan. Ada yang bertahan di dalam, tidak mau keluar. Takut keluar. Karena malaikat-malaikat lah bagi tahu. Kalau nya keluar, azab lah menunggu. Siksa lah menanti. Allah murka. Neraka sudah dipersiapkan. Tidak mau keluar. Tidak mau keluar tu makanya diranggut. Nya harus keluar. Itulah yang disebut dengan kedahsyatan mati, yaitu gamratul mauti namanya. Gamrah, anang gamrah, gain mim ra ta marbutah, gamrah, kedahsyatan luar biasa mati yang dialami oleh orang yang tidak siap. Pengenanya ke dunia saya tidak siap, atau ahli maksiat, orang kafir segala macam. Nama gamratul mauti, kedahsyatan luar biasa ketika pencabutan ruh. Sebaliknya orang mukmin tidak dicabut doh. Orang mukmin dikeluar lambe-lambe. Ada nama kitab, namanya kitab Majmu'atut Tafasir jilid 6. Beliau penulis menggambar situ pencabutan, pengambilan roh orang mukmin kuah bagaikan orang yang masukkan timba ke sumur yang sangat dalam. Itu timbo. Di daerah-daerah pasir, di daerah padang pasir itu bisa berpuluh-puluh meter ke bawah. Timbo kulit. Langsung ke bawah. Because supaya jangan terserak, jangan terbuang. Lambat-lambat. Roh orang mukmin keluar lambat seperti itu. Wan nasyitati nashta. Aku bersumpah demi malaikat yang mengeluarkannya orang mukmin dengan selambat-lambat, hati-hati halus. Keluarnya. Sakratul maut, kedatangan mati. Tapi alun proses lain. Makanya masih bisa mengecek. Ini alun proses. Cuman kematian itulah mendatangi. Malaikat-malaikat lah hadir. Suasana ketika itu auranya lah dingin. Kalau berada di kamar orang sakitnya mati, yuk kamar-kamar itu terasa. Malaikat ada malaikat itu. Enggak ada itu. Kita ubik ko kamar. Aku kamar, kau tunggak kamar. Ada orang sakit di situ. Auranya ketika itulah haunya, hau dingin, rasa adonan merinding. Apalagi yang kemati ke orang durjana, ahli maksiat. Tuh mereka yang datang dengan tampilan yang menakutkan. Duduk malaikat sekalian. Orang yang mati itu tahu dosa malaikat. Awak enggak. Soalnya kepai le. Kalau kita kepai, nampak tak? Tanpa kepai. Pak, nampak malaikat. Pengaruh ke ruangan, ke kamar di mana kita berada, pengaruh. Itulah perjuangan yang sangat baik bagi orang mati. Sebuah penentuan situ. Itu kaji kita Jumat malam ya. Penentuannya situ. Ada situ penentuan. Apakah husnu atau su'us itu? Karena amal kau dihitung
dinilai penghujungnya. Nak di awal penghujung. Kalau penghujungnya baik, matinya dalam keadaan baik-baik. Baik. Kalau penghujungan kau buruk, walaupun sesuatu rajin elok, tiba di penghujungnya buruk, mati yang keadaan baik-baik, su'u namanya. Tapi amal penentu terakhir. Kamu, bah. Itu elok. Kan orang jahit ni elok, awak ni elok. Tobat. Sejahit apapun orang kalau tobat, dengan tobat nusa Allah terima tobat. Sudah tobat tu matinya. Konya. Sebab dengan orang bunuh 99. Masa tu, baca satu. Iya doh. Dalam beberapa penjelasan ulama kita baca termasuk kitab syarah Sunan Abu Daud yaitu Aunul Ma'bud bahwa iblis dan anak buahnya pun ketika itu sedang berkompeh loh. Agar kita jangan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi lah bagian itu Jumat malam oh iya. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min azabid dunya min khizyi dunya wa adabil akhirah. Atau itu doa Allah banjal khaira umri akhirah wa khaira amali khatimah wa khaira ayami wa ma'al khakafi. Ya Allah jadikan sebaik-baik umurmu dan terakhir, sebaik-baik amal dan penutup, sebaik-baik hari bertemu bersua denganmu. Itu sebaik-baik. Penentunya akhir kau. Kancana lari, tiba di finish, lama ndak? Makanya penentu innamal a'malu bil khawatib. Amalan-amalan kau ditentukan oleh penutup. Jangan salah paham lo kalau itu lah penutup sebab beramal. Nah kira-kira kita beramal. Kau tertipu mana kau? Mana tahu awak kemati semua sekian. Jangan-jangan bisu mati awak kan? Lah. Oi. Buat telepon lah malaikat pula. Dan jadi catatan mulai sejak balik. Catatan awak mulai sejak balik. Dan sebelumnya dihibahkan keranggai. Anak kita kalau beramal, kalau baik-baik, maka pahalanya tergantung kepada siapa menyuruh, siapa mengajak, siapa mendidik. Pindahnya, sebutnya nama ajak. Tapi kalau balik, hanya seorang lah. Umumnya orang haid kau datang di balik ke bawah umumnya, apalagi zaman kini. Tapi andaikan perempuan tu haid umur 7 balik, cuma kita harus tahu tanda haid, tanda balik bukan hanya haid, bukan hanya haid dan segala macam. Maka
apabila lah muncul salah satu tanda balik, ketika itu lah berubah menjadi mukallaf. Mukallaf artinya orang yang telah dibebani. Mukallaf yang dibebani. Dibebani tugas dan tanggung jawab selaku hamba Allah. Iya. Iya, perkembangan. Pastilah 2 kali itu. Orang kalau lah mimpi itu dah berkah. Situlah fungsinya pendidikan. Ada pendidikan di rumah, pendidikan di lingkungan, pendidikan di sekolah. Dan di zaman kini proses itu cepat. Kalau zaman kini kan zaman instan. Bahkan anak kini pun tidak mau menjelok palu. Menjelok palu itu laku. Kalau waktu kan alami sih, natural. Nilantang, tu buka mata. Terus mereng. Sudah mereng? Sudah mereng? Menungkui. Terus sudah menungkui. Melo parui. Bagulito tu. Sudah tu? Merangkak. Sudah tu? Tagak duduk. Baru tagak papan. Sudah tagak papan, ta. Nah kini kan balangko saja. Ada namanya kini namanya garobak. Sepeda. Itu nama latihan nak. Iba lihat kita kerja cekau. Anak kalaulah mimpi dengan lawan jenis laki-laki dan ini tidak idiot. Ini tidak idiot. Biasa normal. Nolah balik. Bok mimpi itu kan nyombek tu. Mimpi nak nyombek tu. Perempuan kalau datang haid, maka dia sudah balik. Kecuali haid lantaran pengaruh zat-zat tertentu, obat-obat tertentu, perangsang haid. Kapan dimulai beban hukum? Ketika lah balik, lah barakal lah kena beban hukum. Dan nyalah menerima hukuman sendiri-sendiri. Kalau menjelang balik tu rangkai nyonan menyebabkannya ndak mendidik, ndak mengasuh, ndak mengajari, tu rangkainya salah. Inyo anak berdosa rangkai berdosa. Kau jipa rangkai. Sebelum balik, anak ko disuruh hindak, dikecen hindak, diajar hindak, segala hindak. Dia sembahyang, biar melah, nu kan ketek baru. Rupanya baliknya, tak bawa kerja sakit itu, orangnya berdosa. Kenapa berdosanya masih dalam pengawasan? Anggai. Karena lah wajib mengerjakan kewajibannya. Rata-rata kalau di pesantren, anakku baliknya di pesantren. Sama SD, pesantren. Rata-rata baliknya di mana? Di pesantren. Kita pernah mengucapkan ke Ustazah ini hati-hati anak kita kalau mulai masuk usia balik, berarti kita yang harus memperhatikannya. Kemapi ke jiwa koyo. Ada anak? Ya namanya nadir. Nadir itu jarang. Diambil ukuran keluarganya. Tidak haid lah 30 misalnya. Patokannya adalah keluarga terdekat. Sebab keluarga itu saling mirip. Ya anak kalau mau balik, tiba laki-laki alunya haid, alunya keluar mimpi lah, perhatian lingkungannya. Lingkungannya umur berapa balik? Umur sekian,
Kalau sampai anak umur 9 tu langsung. Tentulah haid. Pengaruh. Lah bu. Wak dah tahu di mana menyimpang kaji cakap, tadi mau menyimpang. Ah? Satu maut. Dia mau kau menyimpang kepada anu cakap. Catat mulai saja balik. Berakhirnya setelah mati berakhirnya catatan malaikat. Orang ingwa, orang pikun masuk catatan malaikat masuk. Cuman pikun itu tidak diperhitungkan. Pikun itu apa dosa. Misalnya kau si A, usianya 80. Kiranya lah boleh nak tahu jua apa leh. Lah nyinyi, cuba bertanya, lah pikun. Anak nak catat leh. Nak catat leh. Kebaikannya catat, dosanya tak dicatat. Kalau lupa no salat, lupa kewajiban tak salahnya. Sebabnya tak lah menurun. Cuman semenjak orang sebelum pikun, penentunya sebelum pikun ke. Kalau sebelum pikun termasuk orang yang taatnya rajin, dia akan melanjut. Sebab orang pikun ke melanjutkan kerajo. Jika sebelum pikunnya lalai, lengah, sembahyang beliau terkena, dan segala macam, ketika pikun pun sama. Ulang lihat. Itulah ciri-ciri orang kemati. Ciri-ciri orang kemati husnul khatimah atau sulul khatimah. Good. Halo? Kalau kita lanjut nah. Lama hari ni boleh balik lagi. Orang gila nak masuk jabatan, nak masuk hukum, idiot juga nak masuk. Cuman orang pikun ko siana menjago, siana merawat, lalu suruh begini, anjurkan begini, kanan sembahyang semacam palonya untuk orang yang menyuruh. Sabar. Kadang-kadang dia adik nak pikun ko. Dia adiknya wak. Sembahyang, nyalin sembahyang macam mana lah. Atau nyala sembahyang, minta sembahyang lah beliak. Awak dia adiknya. Sabar lo. Macam pikun. Buat nilai plus tak. Bagi sang anak. Kalau anak itu pintu surganya. Pintu surga menunggu anak. Dan orang pikun ujian bagi keturunan tinggal. Ujian. Di orang pikun tak bagi dah. Mana tahu. Besok. Nan susah nan seso. Awak nak menjaga, nak melerok, nak mencari. Jangan awak kalau pikun kau jangan sampai kita buruk masuk pikun. Tetap membiasakan yang baik-baik. Melakukan yang baik-baik supaya di pikun nanti kan tak semua kita pikun. Di antara kamu ada yang pikun. Ma yuraddu ila arzalil umur. Di antara kamu ada yang pikun gitu. Tapi tidak semuanya pikun. Acak-acak mandi ke solok nama tu. Dalam surah An-Nahl, surah ke-6 balik, An-Nahl, surah ke-6 balik. Surat ke-16 An-Nahl. Ayatnya An-Nasr. Allah. Entah.
Ayat 70. 70. Allah yang menciptakan kamu, wallahu khalaqakum. Summa kemudian ya tawaffakum, Allah mewafatkan kamu. Tiba masanya, datang waktunya wafat kamu. Wa minkum, di antara kamu, ya, di antara kamu, man, ada yang yuraddu, ada yang dikembalikan kepada usia pikun. Arzalil umur pikun. Anan arzalil umur, arzal tu sehina-hina. Arzal maksudnya sehina-hina, sejelek-jelek, seburuk-buruk, serendah-rendah. Jadi kalau digabungkan dengan umur, arzalil umur berarti umur yang terjelek, umur yang terburuk, umur yang terhina. Bila tu pikun. Semua orang pikun ko umur nak cakap tu umur yang paling jelek dia. Orang ada sayangnya. Kau menangis mana? Bangis orang. Kalau nak ketep nangis, ya orang. Itulah umur di mana orang di saat itu inyolah ndak normal soalnya. Sekarang katakan umurnya sejelek-jelek umur, seburuk-buruk umur. Tapi kalau orang kurang saleh sebelum pikun, itu nak lupa, salat tu nak lupa. Salat atau ngaji Quran atau ke surau. Biasakanlah. Dan cancak dan baik-baik sebelum pikun. Ya. Supaya kalau pikun jangan sampai hati-hati awak. Baik-baik awak. Ada yang dikembalikan kepada di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada sehina-hina umur. Likai la ya'lam, supaya dia tidak tahu lagi apa yang dia tahu ba'da ilmin syai'ah. Ada orang kalau tiba dipikun, nak terkenal nak tahu sebelumnya tahu, dia pikun, nak tahu. Dah banyak lupa. Bertanya ke anak ke lah berkali-kali. Ini masih pikun. Siang kan, bila orang pulang, nyalah la ya'lam. Likai la ya'lam, supaya kailah, agar supaya dia tidak tahu mimba di ilmu saya, setelahnya tahu nak tahu nilai. Memorinya lah habis. Cuman tidak semua kamu. Kenapa main? Wa minkum may yurad. Di antara kamu ada yang dikembalikan, tidak semua. Ada orang Muslim pula biasa saja. Biasa saja. Orang gaib pun 87 lah. Ini produksi biasa-biasa. Badan lama berjalan tak pernah. Oh nyinyia itulah ada orang tua nyinyia. Ya. Ada orang muda rindu. Ada orang tua nyinyia. Kalau tak tua tak nyinyia, bang kau nyinyia dia tua. Biasa saja. Nah, orang pikun ko bagi anak pintu surga. Kamu masuk surga pendak. Ragima amfurajul. Merugilah, celakalah seseorang yang dia mendapati orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya di masa tuanya tidak dapat mengantarkannya masuk surga. Berarti si anak punya orang tua, Allah beri peluang kepada anaknya untuk masuk surga. Seterusnya. Nama nempaya orang gaib pikun atau laki pikun? Kan alun itu. Ang sama. Oh lagi lah ya.
Sianan rajin baca Quran, kemungkinan pikun tak barang. Kemungkinan pikun tak do. Rajin baca Quran. Tak. Rajin sembahyang, rajin berzikir. Itu tangkal pikun. Tapi lemah tetap. Tetap lemah, tetap pelupa, tetap nyinyir. Cuma tak ideh. Tahu ideh? Didik. Orang tua pasti lama. Tak bisa enggak. Masa tua. Makin lama. Lama kau beda dengan pikun. Yang sama loh. Lemah kehabisan tenaga. Seolah paris siswa. Dah balik layu balik. Min ba'di quwwatin da'fan, setelah kuat lemah kan, menjadi tua, menjadi syaiban, menjadi tua, ubanan. Tidak bisa dihindari. Kau lama nak dipikun ya kejiwa ya. Tak ya. Jadi surah An-Nahl tadi mengatakan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur pikun supaya nya tidak tahu apa yang salah mukulnya tahu. Nah, tak terkenal ada mak tu. Siapa? Itu tak terkenal. Memang tak terkenal ya. Ini lah lupa. Ayat tu tak bisa kita pungkiri. Inna Allah alimun qadir. Sungguhnya Allah Maha tahu. Maha tahu siapa yang akan dipikunkannya. Siapa yang tidak, dia Maha tahu. Dia berkuasa. Berkuasa, qadir, dari muda, dewasa, pikun, tua renta. Allah berkuasa. Tak ada yang tak. Kalau pikun tu hukuman, orang kapi aku pikun sadolahnya. Nang kawajib pikun siya. Orang kapi ya. Sama dengan kapi ya. Pikun masa di mana orang sudah melewati umur sekian. Sekaligus pikun cekot itu adalah saat di mana orang lah kehilangan intelektualitas. Ndak hukuman tu. Yang kecil lo ke orang lain, alah kerja orang kayak sesuatu weh. Mangko kini tidak perlu selidiki. Nyamau ulang tu. Orang kalau sebelum pikun begini-begini nyamau ulang balik. Makanya sebelum pikun, cuaca sosial yang baik-baik supaya, nah itu terkena, balik. Itu mau orang pikun, lah nu tu katanya tiba surau. Nada kita tahu tiba surau. Aku kan juga joko di antara kamu ada yang dibalikkan kepada usia pikun. Sajak tadi lah umur bara mukallaf. Itu tadi cerita nak. Umur bara mukallaf atau diperintah wajib umur 5 balik atau lawan mimpi atau datang haid. Saja itu dah mulai berlaku catatan sampai pikun. Lah pikun tak lah. Kau pikun kau nyolah di luar aku. Di luar SOP. Enggak masuk SOP. Kamu nunggu pikun siapa lewat? Oh enggak. Kalau enggak elok seberang ini. Elok salaku. Itu kaji kita sesiang hari kini ko manjala kian kembali kaji. Semoga berfaedah. Jakiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.